Bayangkan Gaza tanpa Hamas, tanpa suara roket, tanpa seragam dan simbol hijau yang jadi kebanggaan mereka. Kemungkinan itu kini menyeruak. Dalam 20 poin rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Hamas harus meletakkan senjata dan mundur dari panggung politik Palestina. Tapi bagi warga Gaza, kekosongan kekuasaan di Gaza justru membuat situasi makin liar. Apalagi dengan munculnya geng-geng kriminal bersenjata yang saling berebut kendali di jalan-jalan yang porak-poranda. Beberapa orang meyakini Hamas tak akan benar-benar lenyap, sebab mereka bisa saja berubah rupa, berevolusi dengan nama dan pendekatan yang jauh berbeda dari sekarang. Jadi, mungkinkah Gaza bisa hidup tanpa Hamas? Simak jawabannya dalam video berikut. Saat Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah selama perang, kondisi di Gaza menjadi liar dan nyaris tanpa aturan. Ironisnya, saat dunia berusaha menghapus Hamas dari Gaza, sebagian warga justru mulai merindukan ketertiban yang dulu mereka benci. Mengutip BBC, kondisi diungkapkan oleh seorang pekerja bantuan bernama Hanya Al-Jamal. Al-Jamal bercerita, 2 tahun di Gaza berlalu tanpa hukum dan ketertiban sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, menurutnya penting bagi seseorang untuk mengambil alih, dan Hamas menjadi pilihan yang lebih baik daripada geng-geng kriminal. Sementara ex-penasihat Ismail Haniyeh, Ahmad Yosef, berpendapat tindakan tegas diperlukan saat ini. Menurutnya, selama masih ada orang yang mencoba main hakim sendiri, maka perlu seseorang untuk menakut-nakuti dan menekan mereka. Nah, peran inilah yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Ini terlihat saat para anggota Hamas kembali ke jalanan usai gencatan senjata dan mulai memukuli dan mengeksekusi lawannya. Regu tembak mereka mengeksekusi anggota geng kriminal, beberapa dilakukan di alun-alun kota Gaza di hadapan ratusan penduduk. Korban lainnya yang ketakutan ditembak di kaki atau dipukul dengan tongkat berat. Bagi Ahmad Yosef, tindakan Hamas ini tidak akan lama, karena dalam waktu singkat Gaza akan kedatangan pasukan stabilisasi internasional dari negara-negara Arab. Barulah saat itu Hamas harus meletakkan senjata mereka. Sementara warga Gaza lainnya tidak yakin Hamas akan menyerahkan kekuasaan atau senjata sama sekali. Salah satu yang mengutarakan ini adalah seorang pengacara, Moumen Al-Nator, yang telah dipenjara beberapa kali oleh kelompok Hamas. Al-Natur juga menyampaikan pandangannya soal seperti apa wujud Gaza ke depan. Menurutnya, beragam milisi yang kini berada di bawah serangan Hamas dapat diintegrasikan menjadi aparat keamanan baru. Namun dengan agenda mereka yang saling bertentangan dan dalam beberapa kasus hubungan yang kontroversial dengan militer Israel, hal ini merupakan usulan yang problematis. Hamas sendiri telah menyatakan bersedia menyerahkan kendali politik atas Gaza, asalkan kekuasaan diberikan pada komite teknokratis dan politis Palestina. Selama hampir 20 tahun, kelompok Hamas memerintah Gaza dengan tangan besi. Awalnya Hamas adalah cabang Ikhwanul Muslimin Mesir pada dekade 1980-an. Israel sempat menawarkan dukungan diam-diam ke Hamas yang melihat kelompok ini sebagai penyeimbang bagi organisasi pembebasan Palestina atau PLO dan faksi dominannya yaitu Fatah. Kelompok Hamas lalu merebut kekuasaan di Gaza setelah memenangi pemilu tahun 2006. 18 tahun lebih kekuasaan Hamas di Gaza ditandai dengan blokade militer dan ekonomi oleh Israel, serta serangkaian konflik bersenjata. Meskipun Israel sejak Oktober 2023 mengklaim Hamas adalah ISIS, tetapi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebelumnya meyakinkan dirinya sendiri kalau Hamas bukanlah ancaman strategis. Ex-kepala Shin Bet Ami Ayalon membeberkan, kuncinya adalah mengelola konflik demi menentang solusi dua negara. Dengan Hamas yang memimpin Gaza dan otoritas Palestina yang memegang kendali di tepi barat,
Palestina tetap terpecah belah. Ini memungkinkan Israel berargumen bahwa mereka tak punya satu kepemimpinan untuk menegosiasikan perdamaian. Meskipun kekerasan masih berkecamuk di Gaza, tapi ex-penasihat Hamas Ahmad Yosef mengatakan Hamas kini telah lelah dengan perang. Ia menggambarkan perlunya pendekatan berbeda yang diperlukan oleh kelompok tersebut. Yosef menyebut banyak dari anggota Hamas mengatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik memerintah Gaza. Meski begitu, dengan 100.000 anggota, kelompok ini tidak akan menghilang begitu saja. Kelompok Hamas menurutnya sedang berupaya mengubah citra diri agar dapat terus memainkan peran politik di masa mendatang. Hal ini ia samakan dengan transisi African National Congress atau ANC yang mengubah jalur gerakannya dari perang gerilya menuju kekuasaan politik di Afrika Selatan pasca apartheid. Meski begitu, Michael Milston, Kepala Departemen Urusan Palestina di Intelijen Militer Israel menduga, sekalipun ada rezim lokal baru di Gaza, Hamas juga diprediksi akan tetap menjadi pemain dominan. Perlucutan senjata bahkan lebih kecil kemungkinannya. Ia juga menduga akan ada perang kembali di Gaza dalam 5 tahun ke depan. Sementara Ayalon mendesak Israel untuk menemukan cara lain dalam mengatasi musuhnya ini. Satu-satunya cara untuk mengalahkan ideologi Hamas adalah dengan menciptakan dan menyajikan cakrawala baru kepada rakyat Palestina dan Israel, yakni cakrawala dua negara. Bayangkan Gaza tanpa Hamas. Mungkinkah jantung Palestina ini benar-benar akan tenang? Damai tanpa suara roket atau dentuman bom dan deru peluru. Tak ada lagi simbol-simbol perlawanan, mungkin juga tidak akan ada lagi ketakutan dan ancaman. Dunia menyebutnya masa tenang. Tapi bagi Gaza, kekosongan tanpa Hamas bisa jadi awal dari kekacauan yang lain. Ketika hukum tak lagi berjalan, geng kriminal berebut kendali di antara puing-puing dan kota yang porak-poranda. Di tengah kekacauan itu, ada yang mulai rindu ketertiban, yang dulu mungkin mereka benci. Sejarah mencatat Hamas lahir dari konflik. Bisa jadi kelompok yang mati-matian melawan Israel 2 tahun ini akan berevolusi dari runtuhannya sendiri dengan nama baru atau wajah baru. Gaza tanpa Hamas bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang sanggup menjaga harapan di tengah puing-puingnya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.